Dengan siapa ini? Ibu siapa? Ibu Aden ya. Saya Suster Mona ya. Ini Bapak siapa? Yugi. Pak Yugi. Oke. Anak berapa nih Bu, Pak? Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Ya. Jadi untuk hari ini saya Suster Mona ya yang akan memeriksa Ibu pada pagi hari ini ya. Nanti kita akan ada lakukan pemeriksaan dari tinggi badan, berat badan, sampai ukur tekanan darah dan segala macam. Bahkan nanti akan ada pemeriksaan laboratorium, ya, Ibu ya. Oke. Mungkin kita akan langsung screening dulu atau kita langsung lakukan pemeriksaan dulu di ruang tindakan, ya Bu ya. Ya, mari Bu. Bu, kita timbang berat badan dulu ya. Ya, sudah terus. Lepas tangannya Bu. Ya. Angkat dulu. Ibu selanjutnya ukur tinggi badan Ibu ya, pelan-pelan Bu. Ya, tidak usah pakai sendal, begitu dari sini. Bisa lagi Bu? Bisa? Ya, benar. Maaf Ibu permisi ya. Tinggi badan Ibu ada 154,5 ya Ibu ya. Bu Adel, kita akan melakukan pemeriksaannya. Ada keluhan nggak Ibu? Nggak ada ya, saya tensi dulu ya Bu. Biasa tensinya berapa nih Bu? Oh normal ya, bisa normal, nggak pernah dibilang tinggi ya. Ini 110/60 ya Bu ya, bagusnya normal. Terus saya ukur lingkar lengan atas, tujuannya biar kita tahu status nutrisi Ibu hamil ya. Itu penting sekali, jadi saya mau ukur dulu. Tiga satu, oke sip. Oke, 15 cm. Habis ini kita akan dengarkan denyut jantung janin Ibu ya. Sebentar saya siapkan ya. Ibu, saya pinjam tangannya ya. Ya, ini suara denyut jantung janin Ibu ya. Ya, bagus, normal. Oke. Sudah saya lock Bu ya. Ya, ini saya tutup. Saya sudah bersihkan perut Ibu. Sekarang kita ke ruang konseling. Ibu miring dulu. Yuk, saya bantu ya. Oke, silakan Ibu. Tadi saya sudah periksa Ibu ya. Untuk tensi normal Bu ya. Tadi saya sudah ukur tinggi badan. Oke, saya tulis di grafik evaluasi kehamilan Ibu ya. Untuk tinggi badannya itu 145,5. Iya. Berat badannya 69. Terus lingkar lengan atas 31, tensi. Terus denyut jantung janinnya bagus sedikit ya, 158. Terus ini juga tadi baru keluar hasil lab Ibu ya. Hasil labnya itu normal untuk saat ini Bu ya, tidak ada protein urin, tidak ada masalah untuk urinnya, HB-nya juga masih bagus Bu ya. HB-nya masih bagus, masih 11 ya. Oke. Tadi yang ingin saya jelaskan juga sini, anak ketiga tadi yang Ibu bilang ya, berarti sudah ada pengalaman ya Pak ya. Oke. Terus kita dulu. Jadi begini Ibu,
Ibu sebelumnya pernah imunisasi tetanus, Bu? Sebelum nikah aja ya. Nanti kita akan jadwalkan untuk pemberian imunisasi tetanus ya Pak ya. Jadi imunisasi tetanus atau imunisasi TT itu penting sekali untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum pada saat proses persalinan. Karena kan kita ada tindakan-tindakan menggunakan alat ya Bu ya. Terus nanti setelah dari sini Ibu akan ke farmasi ambil resep dari dokter nanti Bu ya. Kan saya hanya mengecek saja, nanti dari dokter juga akan ada kasih resep, yaitu isinya tablet tambah darah. Ya Pak ya, jadi ibu hamil itu direkomendasikan sekali untuk mengonsumsi tablet tambah darah di setiap harinya. Dan nanti juga boleh USG ke dokter Bu ya, kan ini kehamilannya 16 minggu. Boleh USG ke dokter. Jadi nanti kalau udah masuk trimester kedua, itu nanti boleh konsul lagi, kunjungan lagi, karena minimal pemeriksaan kehamilan itu 6 kali ya, 6 kali selama kehamilan, minimal juga 2 kali harus ke dokter ya Bu ya Pak ya. Tujuannya itu apa? Untuk USG. Bahkan nanti pada saat udah trimester ketiga itu harus USG, karena apa? Biar kita tahu berapa besar janin yang ada dalam perut istri Bapak. Untuk apa? Mencegah terjadinya distosia. Nah, distosia itu patus macet atau persalinan yang macet. Jadi itu bisa bahaya buat ibu dan anak Bapak nantinya, seperti itu. Apa itu distosia? Distosia adalah kesulitan dalam jalannya persalinan. Jadi bisa diartikan sebagai persalinan yang sulit, yang ditandai dengan kemajuan persalinan yang lambat. Bisa kita simpulkan kelahiran yang macet. Apa sih penyebab terjadi distosia? Yaitu karena ada gangguan kekuatan his, kontraksi otot rahim dan mengejan. Terus juga penyebabnya karena jalan lahir, karena panggul sempit juga bisa. Karena kelainan pada rahim, ada tumor, ada miom yang menutupi jalan lahir, bisa juga penyebabnya. Dan penyebabnya bisa juga dipengaruhi oleh janin. Apakah ukuran janin yang besar atau letak janin yang menutup jalan lahir. Faktor resiko yang bisa menyebabkan distosia. Yang pertama, riwayat bayi lahir besar, kurangnya melakukan senam hamil, kelainan bentuk panggul bisa juga, dan riwayat diabetes gestasional. Gejala yang bisa dilihat dari distosia itu perut terasa membesar ke samping, bisa dilihat, bisa diraba. Terus pergerakan janin pada bagian kiri ini jauh lebih dominan dan nyeri hebat, dan janin sulit untuk dikeluarkan karena macet ya ibu ya. Terus terjadinya distensi atau keras yang berlebihan pada uterus atau pada rahim. Jadi komplikasinya bisa perdarahan, robekan jalan lahir, infeksi, gagal nafas pada bayi, bayinya bisa kuning saat udah lahir, dan kematian ibu maupun janin. Jadi bahaya ya. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu 1, senam hamil bisa untuk mempermudah kehamilan agar otot-otot rahim itu rileks, terus kontraksinya bagus. Yang kedua juga ibu bisa lakukan pemeriksaan kehamilan berkala seperti ini, antenatal care yang ibu lakukan. Itu sangat baik untuk mengetahui berat badan ibu naiknya berapa, ukuran janinnya berapa. Nanti kan ibu akan USG. Nah, itu masuk dalam pemeriksaan kehamilan berkala. Serta gizi yang baik untuk pertumbuhan janin yang baik. Jadi penting itu ya. Cuman untuk HB masih bagus ya, masih 11, kencingnya masih normal. Tadi saya sudah ada lihat di sini di status ibu. Setelah itu nanti ibu juga harus ya makannya harus
lebih banyak makanan yang bergizi ya Bu ya, Pak ya. Ya, jadi perawatan sehari-hari ibu hamil itu makannya porsi beragam, ya, sama minum tablet tambah darah tadi itu ya, sama menjaga kebersihan diri, harus sering ini Pak ya, ingatkan ibu sama bapak juga cuci tangan pakai sabun, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari ya, jaga kebersihan payudara juga, terus ganti pakaian dalam setiap hari, sama diperiksakan gigi. Kenapa? Karena kalau ada masalah gigi juga mengganggu juga kan. Sama istirahat harus cukup ya Pak ya. Jadi istri bapak ini tidur malam sedikitnya 6 sampai 7 jam. Ya. Siang hari ya usahakan tidur berbaringnya terlentang Bu ya, 1 sampai 2 jam. Kalau bisa pakai lampu, jangan pakai yang semprot-semprot itu enggak bagus. Karena kan lagi hamil. Ya. Sama juga ini bapak bisa stimulasi anak bapak diajak ngomong, kan dengar tuh, dengar janin yang diajak ngomong, diucapkan kasih sayang, disentuh, dipegang perut ibu ya, dipegang. Terus kalau untuk berhubungan boleh-boleh saja tapi selama kehamilannya sehat ya, seperti itu. Dan ibu yang ibu harus hindari selama hamil ini, jangan angkat-angkat berat ibu ya. Ya, bapak juga ingatkan ibu jangan angkat berat. Sama maaf nih kalau bapak merokok ke Pak. Maaf. Enggak. Oh enggak. Ya, jadi bapak kan nggak merokok Bu ya. Ya syukurlah dapat suami yang tidak merokok. Karena kalau ada merokok harus hindari asap rokok ya. Terus hindari minuman beralkohol sama jamu-jamu jangan Bu ya. Terus tidak boleh tidur terlentang terlalu lama, lebih dari 10 menit pada masa hamil tua. Cuma ini kan baru 16 minggu ya, jadi masih nggak apa-apa sih. Soalnya kalau udah hamil besar, oksigen bisa kurang kalau terlalu lama ya tidur terlentang. Terus ibu hamil minum obat tanpa resep dokter itu tidak boleh. Jadi kan tablet tambah darah ini kan memang direkomendasikan, jadi ibu harus minum. Sama ini ya Pak ya, harus jaga ibu dari stres, misalnya tekanan dalam pekerjaan kan ibu sambil kerja juga ya, misalnya nggak usah terlalu capek juga, sama di rumah ya bagi 2 lah ya ibu bapak ya, seperti itu ya. Nanti kalau ada keluhan misalnya pusing atau bengkak-bengkak, rasa pokoknya ibu ada keluhan, ibu langsung segera ke petugas kesehatan ya ibu bapak ya. Sebenarnya ini buku KIA sangat bagus, nanti kan kita kasih nih satu ibu hamil kan dapat semuanya, jadi ini bisa ibu baca juga nanti di rumah ya. Jadi untuk ibu kan trimester 1 nih ya, 16 minggu. Oh ya 16 minggu, sorry, masuk trimester 2. Berarti makannya ini udah 6 porsi Bu, udah banyak nih, ibu bisa lihat di sini ya. Ya Pak ya, 16 minggu kan? Ya 16 minggu itu 4 bulan, berarti trimester 2. Terus harus ini makannya protein hewani harus banyak seperti ikan, telur, ayam dan lainnya yang ibu suka ya, daging. Protein nabati juga harus seimbang ya Pak ya, ada tahu tempe seperti itu contoh protein nabati. Terus sayur-sayurannya juga Bu ya, harus ada buah, harus ada lemaknya juga nih, lemaknya boleh ya, makanan yang digoreng kan udah ada lemak tuh, yang ditumis dimasak udah ada. Sama gula paling banyak ya 2 porsi ya, kalau dilihat di sini itu ya sehari 2 sendok aja Bu ya, jangan terlalu manis karena bisa terjadi diabetes saat hamil. Jadi harus kontrol juga, garam juga harus ibu kontrol, jangan berlebihan ya Pak ya. Ingatkan ibu kalau masak jangan suka asin gitu. Dan masih banyak lagi, nanti kita akan bertemu di kelas ibu hamil ya. Berarti nanti untuk seterusnya kan selanjutnya kita akan jadwalkan suami istri ya, ibu bapak akan mengikuti kelas ibu hamil seperti itu. Untuk sejauh ini Pak, ada yang mau bapak tanyakan kurang jelas? Enggak. Cukup ya Pak ya, ibu gimana? Ya anak ketiga kan soalnya, jadi kan udah nggak asing lah ya, bukan sesuatu yang pertama, udah ada pengalaman. Oke ibu, bapak nanti untuk selanjutnya buku ini dibawa ya di pertemuan selanjutnya. Oke.